Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, sore hari ini kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama bersilaturahmi. Semoga langkah kita dari rumah menjadi langkah yang setiap ayuhan kaki kita menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita duduk bermajlis, semoga dengan kita duduk bersilaturahim, semoga dengan kita duduk menuntut ilmu, itu semuanya menjadi lantaran untuk kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan apa ibu? Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Terus Rabiul Tsani. Setelah itu Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Setelah itu Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Setelah itu Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Siapa yang siap mengulangi dari awal sampai akhir? Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata ibunda semuanya hafal nama-nama bulan Islam. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk kepada materi, izinkan saya mengulangi satu cerita yang kemarin telah kami sampaikan pada saat kami bertemu dengan beberapa kawan. Mungkin ibu sudah baca berkali-kali, tapi orang yang beriman akan berbeda menanggapi sebuah berita. Sekarang yang lagi ngehit di Dieng keluar apa bu? Bun Upas. Sama itu diambil terus keluar apanya bu? Es. Orang beriman menanggapi itu tidak akan hanya berkata, Masya Allah, mair temen ya nang Dieng anak es. Orang beriman tidak akan seperti itu. Tapi orang beriman akan berkata, begitu mudah bagi Allah. Daerah yang tidak semestinya ada es, sangat mudah bagi Allah untuk mengadakan es, ibunda. Dan tahukah kita efeknya? Begitu Wonosobo dikabarkan berembun dan bersalju, berduyun-duyun orang datang ke Dieng. Betul Mbak Rasi? Masya Allah. Untuk menyaksikan apa ibu? Subhanallah. Tapi kira-kira kalau ada orang komentar, ada kajian bagus di alun-alun, Masya Allah, kira-kira berduyun-duyun seperti itu atau tidak benar? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, kenapa Allah memilih kita untuk duduk di masjid ini? Kok Allah nggak pilih yang lain? Padahal kita, saya banyak dosa, sama orang tua belum baik, sama suami belum sempurna, sama anak-anak masih jauh dari kata cukup. Tapi kenapa Allah memilih kita untuk berdiri di sini? Kenapa Allah memilih kita untuk duduk di sini? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, orang terbaik bulan Ramadan bukan orang yang pakaiannya baru, orang terbaik hidupnya bukan yang kendaraannya paling prima, tapi orang yang dikehendaki oleh Allah baik, seperti sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang tahu insya Allah hari-hari ke depan kita dikehendaki oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik, caranya Allah membuat kita cinta untuk mendalami agama kita.
tidak lain tidak bukan dengan kita bersama-sama duduk di majelis taklim. Maka ibunda, semoga Allah memilih kita dan kita berdoa kepada Allah kita istiqomah ketika sudah dipilih. Karena banyak orang sudah dipilih ngaji, habis itu jadi mantan anggota pengajian. Karena ada orang yang sudah dipilih Allah rajin ke masjid, setelah itu menjadi mantan penghuni masjid. Bukankah sekarang setiap masjid itu kehilangan itu? Jangan lupa. Ada berita kehilangan telah hilang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa muncul sepanjang bulan Ramadan, begitu lewat bulan Ramadan tidak pernah muncul lagi di masjid. Nah, pertanyaannya, kita termasuk yang hilang dari masjid atau tidak? Kalau kita termasuk yang hilang dari masjid atau suami kita yang termasuk hilang dari masjid, maka kita patut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dan sekalian yang Allah, satu kisah yang begitu menampar saya. Kemarin saya bawakan ketika kami bertemu dengan beberapa orang. Ada yang mau membawakan ceritanya itu. Kisah sebuah foto di dalamnya memuat gambar seorang ibu dengan seorang anak memakai jilbab sederhana di sebuah dapur yang sangat berantakan. Apa kisah di bawah foto ini? Ada seorang ibu punya anak sekolah di sebuah sekolah dan tidak pernah mendapatkan ibu nyekolahkan di Asia, nyekolahkan di IT, nyekolahkan di SD Muhammadiyah. Yang ingin ibu dapatkan apa? Anaknya pengen dapat apa? Prestasi. Pengen anak kita ranking, pengen anak kita juara. Ini si ibu punya anak sekolah gak pernah dapat ranking. Bahkan dari 23 anak di dalam kelas itu, anak ibu ini selalu mendapatkan ranking 23 dari 23. Kira-kira kalau anak kita yang seperti itu di hadapan teman-teman kita bagaimana ibu? Malu. Coba ibu latihan. Saya ngomong ini melatih diri saya sendiri. Mungkin ketika anak saya sekolah, yang lain sudah pintar qiraati, ada anak-anak kita belum bisa baca qiraat. Ketika masuk SD, anak yang lain sudah 1 juz, anak kita belum 1 juz. Bahkan membaca Al-Quran saja masih sulit. Kita sendiri melihat saudara-saudara kita, oh pintar ya baca Qurannya, tajwidnya di luar kepala. Kita baca Quran saja masih kesulitan. Tapi lihat saya ini, Masya Allah. Suatu hari sang guru mengumpulkan seluruh anak di kelas ini. Ditanya masing-masing anak, wahai anakku, pengen jadi apa? Rata-rata pengen jadi dokter, pengen jadi polwan, pengen jadi polisi, pengen jadi insinyur, pengen jadi apapun. Tapi ketika anak perempuan ini ditanya, nak, besok kamu pengen jadi apa? Ibu, aku ingin menjadi ibu rumah tangga yang memakai celemek dan aku akan suapi anak-anakku dengan kedua tanganku. Pernah nggak kebayang putranya ibu ditanya cita-citanya, jawabnya pengen jadi ibu rumah tangga? Mungkin kita nggak terbayang, ibunya tertunduk malu di hadapan wali murid yang lain karena anaknya ditanya hanya pengen jadi ibu rumah tangga. Masya Allah. Sampai suatu saat sang guru mengumpulkan pada saat kelulusan. Di dalam salah satu item acara itu, sang guru menitipkan pertanyaan di kertas yang ia berikan kepada murid-muridnya. Salah satu pertanyaan gurunya, wahai anakku, sebutkan siapa yang paling engkau cintai di antara 23 temanmu. Subhanallah. Ketika jawaban itu dikumpulkan, Allahu Akbar walillahilhamd. Ternyata anak satu kelas menjawab yang paling mereka cintai adalah anak perempuan yang ranking berapa tadi? Ketika ditanya kenapa kalian mencintai dia? Karena dia tidak pernah mengganggu sahabatnya. Karena dia tidak pernah menyakiti hati sahabatnya. Karena dia tidak pernah durhaka kepada orang tua. Karena dia tidak pernah membantah perintah gurunya. Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, kemarin sudah saya sampaikan, kesuksesan daripada kita duduk di majelis taklim adalah saat kita mampu mempunyai akhlak yang baik. Kesuksesan anak-anak kita sekolah bukan saat mereka mendapatkan ranking, bukan saat hafalan mereka luar biasa, pelajaran mereka di luar kepala, tapi saat anak-anak kita mampu mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupannya. Lihat anak yang 23 ini rankingnya, Bu, tapi hidupnya baik. Sekarang pertanyaannya buat kita,
Kita sudah ngaji tiap Sabtu, tambah tiap Selasa, tambah tiap Jumat, tambah tiap Rabu, tambah tiap Kamis. Kalau tetangga kita ditanya, siapa tetangga yang paling engkau cintai? Apakah mungkin mereka semuanya menjawab kita? Masya Allah. Mungkin justru yang paling mereka benci itu adalah kita. Kenapa? Karena ketika kita ngaji, kita punya perasaan bahwa kita lebih baik dari tetangga-tetangga kita yang belum berangkat ngaji. Ketika kita memakai jilbab, kita merasa bahwa kita yang lebih selamat daripada saudara-saudara kita yang belum memakai jilbab. Ketika kita pergi ke masjid sholat berjamaah, kemudian kita menghafalkan ayat demi ayat di dalam Al-Quran, kita merasa bahwa itu membuat kita yang paling solih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wahai saudaraku, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka puncak daripada kita ngaji ini sukses ketika kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan suami kita. Ketika kita mampu tambah baik cara bermuamalah kita dengan tetangga kita. Ketika kita mampu lebih baik lagi cara bermuamalah kita dengan anak-anak kita dan tetangga kita. Itulah puncak daripada kebaikan saat orang itu mempunyai akhlak yang baik. Makanya Agim itu kan sangat sepele, Bu. Memberikan rumus kehidupan cuman pakai huruf 3. Kata Agim, aku adalah seorang perempuan yang aman untuk orang lain. Kenapa Agim memilih aman? Betapa banyak lisan ketika berucap tidak aman untuk orang lain, lantas ucapannya menyakiti saudaranya. Subhanallah. Kemarin saya sengaja pasang status kopas dari Mbak Ika itu. Kalau ada orang pasang foto lagi sedekah, di otak kita pamer, kayak ngono wae dipamer-pamerna, atau kapan ya aku bisa seperti mereka? Kita yang mana, Bu? Subhanallah. Ada orang nulis status persis status kita. Di otak kita apa? Nyontek, niru-niru, okur dirubah sedikit kalimatnya, lebar macam gonyong gawe kayak kue. Atau kita, Masya Allah, ternyata dia pun cinta dengan kata-kata bijak ini. Kita yang mana, Bu? Kalau ada orang gak pernah pakai jilbab, tiba-tiba dia memakai jilbab yang begitu rapi, di hati kita, lah gue paling dibuka kemaning. Atau Alhamdulillah, saudaraku sudah hijrah. Yang mana di antara kita, ibunda? Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah akhlak. Aku aman untuk orang lain. Ucapanku aman, pandanganku aman, tanganku aman. Untuk anak-anak kita aman, gak pernah mukul. Untuk suami kita, tangan kita aman, tidak pernah kita chatting atau kita ngobrol dengan siapapun tanpa yang diridhoi oleh Allah. Aman namanya, Bu. Mata kita aman, tidak melihat tontonan-tontonan yang tidak dicintai oleh Allah. Hari jadi Wonosobo, rangkaian acaranya apa, Bu? Ada yang cukup sampai kuahnya begini dah, Bu. Masya Allah. Terus saya lihat ternyata itu ada, tapi ini nggak ada hubungannya dengan hari jadi Wonosobo. Saya hanya lihat di foto, ada yang mancing, Bu. Di depan pancingannya itu mbak-mbak pakai rok pendek. Ya, yang dipancing ikan, depannya kolam. Tapi subhanallah, di depan pemancingan itu berjejer perempuan-perempuan memakai baju seksi. Bu, ketika mata kita tidak aman, bahkan untuk diri sendiri saja kita tidak bisa aman. Mata kita melihat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Ayat yang kedua kata Agim, aku adalah perempuan yang membahagiakan orang lain. Masya Allah. Bu, kira-kira mertua ibu bahagia nggak punya menantu kayak ibu? Gimana jawabannya? Bahagia nggak, Bu? Belum punya mertua, Mbak Eva. Mertua saya sudah meninggal, Mbak Eva. Memang kita membahagiakan orang tua hanya saat orang tua kita masih hidup? Tidak. Sampai saat orang tua kita sudah tidak ada lagi, kita masih bisa membahagiakan mereka. Mohon doanya Ibu. Insya Allah besok tanggal 26 saya berangkat dalam rangka membadalkan ayah saya. Semoga Allah mencintai beliau di sana. Bu, membahagiakan orang tua tidak cukup ketika orang tua kita masih ada.
Ketika orang tua kita masih ada, mereka mudah mencari pahala sendiri. Bukankah orang tua kita bisa jamaah sendiri ke masjid? Tapi justru saat orang tua kita sudah tidak ada, mereka hanya mengharapkan pahala dari anak-anak yang dilahirkannya. Aku membahagiakan untuk orang lain. Pertanyaan kedua, kira-kira suami kita bahagia nggak sih punya istri kayak kita, Bu? Bahagia ya, Teh? Bahagia nggak, Bu? Bahagia nggak, Bu? Kira-kira suami kita bahagia nggak punya istri kayak kita, Bu? Insya Allah. Kalau lagi nyebelin, kira-kira suami kita bahagia nggak? Pertanyaan yang lebih berat lagi, Bu. Kira-kira tetangga kita bahagia nggak punya tetangga seperti kita? Mungkin kalau suami jawaban kita iya. Mungkin kalau mertua jawaban kita iya. Tapi saat kita melebarkan, tetangga kita seneng nggak dengan kita, Bu? Padahal sesama muslim kita ini, Bu. Tapi belum tentu kita dicintai semua orang. Maka pastikan, lihat, bukan kayak kita dulu kalau sekolah, guru nggak nyenengin, kalau nggak datang kita bilang apa? Yes, kosong pelajaran. Tapi ketika guru yang kita cintai itu nggak masuk kelas, kita cari, Bu. Bu guru kok kemarin nggak ada sih? Saya kangen dengan cerita-cerita Bu guru. Kira-kira kalau kita ada, kita yang dicari, atau ketika kita tidak ada, kita dieskan sama orang lain. Untung pukai orang mangkat, nyongnek pukai mangkat jan bebeh banget. Aku aman, aku membahagiakan. Yang ketiga kata Agim, aku adalah seorang perempuan yang bermanfaat untuk orang lain. Lebih berat lagi tingkatannya, Bu. Masya Allah. Kalau cuma membahagiakan mah gampang, Bu. Ya, Bu. Tapi tingkat lebih tinggi lagi, bermanfaat. Sudah aman, membahagiakan, lagi bermanfaat untuk orang lain. Pernah nggak sih kita tanya, ketika kita berada di rumah, manfaat kita ada di situ itu apa? Ketika kita berada di sebuah organisasi, kita menjadi bagian dari solusi atau kita menjadi bagian dari masalah? Maka ibunda, bertemu dengan siapapun, bertemu dengan masalah apapun, yuk kita tanya diri kita. Kalau ada sesuatu terjadi, kita bagian dari solusi atau kita bagian dari penambah masalah? Kalau kita bagian dari solusi, itulah jawaban, insya Allah kita termasuk pribadi-pribadi yang bermanfaat. Bukankah Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang yang bajunya paling mahal? Enggak. Yang ibadahnya paling baik? Enggak. Dalam konteks ini Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Masya Allah. Apa manfaat kita, Bu? Wah, kemarin kami ngaji di RSU itu, Bu. Subhanallah, Ibu Dokter Toto itu mengadakan ide yang luar biasa, Ibu. Jadi sambil ngaji di RSU itu ada fashion show. Fashion show-nya apa, Bu? Baju muslimah. Apa maksud kami mengadakan itu? Supaya saudara-saudara kita yang belum jatuh cinta sama jilbab, sama baju muslimah, ngelihat baju muslimah yang modelnya keren-keren, subhanallah, ternyata ya kalau pakai jilbab juga kita tetap bisa tampil indah, karena Allah cinta keindahan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, bermanfaat dengan cara apapun. Maka 3A. A yang pertama, aku aman untuk orang lain. A yang kedua, aku membahagiakan orang lain. A yang ketiga, aku bermanfaat untuk orang lain. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari beberapa ayat saja dari surat Qaf. Surat Qaf, surat keberapa, nak? Yang alumni IT, kakak, surat Qaf, surat keberapa? Qaf, surat keberapa yang tadi yang jawab? Subhanallah, ada ibunda yang hafal nih, Bu. Kalau surat yang kelima apa, Bu? Al-Maidah. Ke-25? Ke-25 apa, Bu? Al-Furqan atau An-Nur? Furqan. Al-Furqan ayat surat ke? Subhanallah, ibunda sekalian yang dirahmati Allah, surat Qaf ayatnya berapa? Kita akan mempelajari surat Qaf ayat 31 sampai 35. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin
muttaqina ghaira ba'id. Ayat selanjutnya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. 3 ayat saja. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ayat terakhir, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Di dalam undangan disebutkan tema kajian kita hari ini adalah 4 sifat penghuni surga. Bu, kalau Rasulullah berdiri di hadapan kita saat ini bertanya, wahai ibu-ibu jamaah pengajian Mafaza, pengen masuk surga apa masuk neraka? Jawaban kita apa, Bu? Surga. Rasulullah bertanya lagi misalnya, tapi akhlak kita sehari-hari akhlak penghuni surga atau akhlak penghuni neraka? Please terang ya. Setengah-setengah. Allah Akbar. Tadi pertanyaan pertama, pengen masuk mana, Bu? Pertanyaan kedua, tapi akhlak sehari-hari kita, ibadah kita, kelas penghuni surga atau kelas penghuni neraka? Kok jadi gak kompak jawabnya, Bu? Mbak Eva, kalau lagi ngaji kayak gini nih, Bu, ya Allah yang diingat dosa, ya Bu. Wong niku nek ngaji biasanya kayak gini, nyong yakin gak berubah. Nyong motor gak berubah. Mbak Eva bilang, ibu bajunya sampai rumah dikeluarkan. Nyong tekan mumah pan buka lemari sing ora dinggo arep tak. Ketika ustadz lain menyampaikan sedekah, Bu, yakin nyong gak sedekah gak luweh oke sampai rumah. Ketika ustadz lain mengatakan, ayo Bu sholat dengan khusyuk, iya nyong ko sholat maghrib gak sholat simpel khusyuk sampai rumah. Masya Allah. Maka ibunda, itulah kenapa kita itu harus selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ibu, pastikan HP kita, tas kita, di dalamnya itu adalah sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Kalau HP kita isinya kajian, Bu, kalau HP kita itu isinya grup-grup kajian, insya Allah itu semuanya mengantarkan kita kepada ingat Allah. Tapi coba Ibu, sekarang bedakan, mohon maaf ya Bu, grup kajian dengan grup-grup alumni, mohon maaf, isinya bagaimana Bu? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari ibunda pastikan tas ibu isinya sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah. Rumah ibu begitu masuk, buat rumah itu mengingatkan kita kepada Allah. Lemari ibu begitu dibuka, pastikan lemari itu membuat kita ingat kepada Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid, ketika para ulama tafsir menafsirkan surat Qaf ayat keberapa tadi ibunda? 31 sampai ke 35, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, Bu, kalau kita memang tadi ditanya pengen masuk surga, maka apa sih ciri penghuni surga? Kata beliau rahimahullah, yang pertama, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. 2. Pada ayat ke-32 Allah sebutkan ciri penghuni surga yang pertama adalah orang-orang yang punya sifat awwab. Apa ibunda? Awwab. Kita sering dengar nih awwab. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Ayat ini bercerita tentang apa ibunda? Tentang seseorang yang Allah cintai. Siapa mereka? Orang-orang yang senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri penghuni surga dari surat Qaf ayat ke-32 yang pertama adalah calon penghuni surga itu hobinya, rata-rata hobi kita apa? Kalau ditanya hobi, membaca. 2, berenang. 3, memasak. Sekarang koleksi apa itu Bu? Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hobi koleksi barang-barang. Sekarang yang paling keren apa Bu? Rumah kita didesain gimana Bu? Nah, kemudian koleksi apa lagi kita perempuan nih? Jilbab, bros. Pernah nggak ada orang ditanya cita-citanya, kemudian ditanya hobinya beristighfar? Pernah nemuin Bu? Masya Allah.
Maka calon penghuni surga, hobinya yang pertama minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda, saat ibunda nunggu angkot, angkotnya lama, datang teman bunda, misalnya ibu janjian sama teman ibu datangnya lambat, ketika teman ibu bertanya, "Mbak, wis suwi le ngenteni?" Jawaban ibu gimana? Jawaban ibu gimana? Lumayan, wis pol suwene. Enggak kok, belum lama. Lumayan, bisa baca sedekah, bisa baca istighfar 100 kali. Ketika seorang ditanya, berapa jarak rumahmu ke Dieng? Jawabannya rata-rata menjawab kilometer. Bisa nggak jawaban kita ganti? Oh, dari rumahku ke Dieng bisa baca 200 kali istighfar atau 200 kali sayyidul istighfar. Bu, berapa jarak mahfazah ke rumah ibu? Nah, insya Allah nanti kita pulang ngaji ini di motor mau berhitung nih bu. Jadi istighfarnya sampai rumah dapat. Jadi besok kalau ditanya, masing-masing orang jawabannya berbeda. Mbak, berapa menit sih kalau ngaji ke mahfazah tuh? Jauh nggak? Enggak kok, cuman 100 kali istighfar. Allahu Akbar. Enggak kok, cuman 10 kali tasbih. Enggak kok, cuman 200 kali istighfar. Enggak kok, cuman 30 kali tasbih. Itulah calon penghuni surga. Hobinya yang pertama, kata surat Qaf, hobinya apa ibunda? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi kita baca bersama Bunda Nur itu adalah sayyidul istighfar. Sayyidnya istighfar, Ibu. Kalau ada zikir-zikir tentang meminta ampun, maka zikir tadi itu adalah sayyidnya. Zikir tadi adalah sayyidnya. Subhanallah, kata Rasulullah SAW, itu disunahkan untuk kita baca setiap pagi dan setiap sore, atau ketika kita membaca doa zikir pagi dan zikir petang. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah nanti kita semuanya pulang dari sini ngitung begitu nyata termotor keluar dari masjid ini sampai rumah kita ada berapa istighfar yang kita dapatkan, insya Allah. Maka bu, besok lagi kalau naik angkot, lama nggak sih naik angkot dari rumah kamu ke Dieng? Enggak kok, jawabannya cuman 100 kali istighfar. Subhanallah, itu awal. Kemudian yang kedua, mohon maaf ya ibunda, saya percepat Pak Ustadz Teguh Ridwan dalam perjalanan menuju rumah untuk bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, subhanallah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari surat ini, yang pertama awab, yang kedua hafid atau hafid. Yang kedua, ciri penghuni surga selalu segalanya itu terjaga, atau dia selalu menjaga Allah dimanapun ia berada. Ibunda yang masih sampai sekarang hobi kalau nyapu di teras gundul dengan anggapan orang bapalah, orang anak ibu-ibu pengajian liane. Memang tidak ada bu. Ketika kita jemur ke teras, orang bodoh pancen orang anak ibu-ibu pengajian, mau ibu rumah rasa tanggane lian. Tapi pertanyaan mereka, malaikat di mana? Ketika ibu keluar kota, nggak bareng-bareng sama teman-teman majlis, lah kata nang luar kota be, orang anak konangan nyong kala-kala wong aki nang pantai tak go katok. Ya orang go katok cenepan, go katok tawan yang ditekok kan. Li pada baik, li orang konangan memang tidak konangan Pak Bu. Tapi Mbak Eva bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Kita terbiasa pakai pakaian seperti ini ketika kita keluar negeri misalnya, atau kita keluar Wonosobo aja. Kalau pengen jalan, pengen kalau memang nggak ada teman-teman kita itu. Memang nggak ada Mbak Eva, nggak ada juga Ustadz Irfan, nggak ada juga Pak Haris. Tapi di mana Allah? Bukankah dalam sebuah ayat, ma yakunu min najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, tidak ada dua orang ngobrol kecuali yang ketiganya adalah Subhanallah. Tidak ada dua orang berdua-duaan kecuali yang ketiga setan. Artinya apa? Hadis dengan ayat berjalan seiringan. Ada setan yang siap menggoda kita, dan ada Allah yang akan membuat kita takut atau memilih terjerumus kepada syaitan. Wala khamsatin illa wala talatatin illa huwa rabi'u. Gak ada orang bertiga ngobrol-ngobrol kecuali yang keempat adalah Allah. Gak ada 5 atau lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah yang keenam. Kalau sekarang yang hadir di majelis mahfazah ada 30, berarti yang ke-31 siapa Bu?
Bangga nggak disaksikan langsung oleh Allah, oleh malaikat Allah. Maka ketika Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat apa Ibu? Surat Yasin. Sudah hafal dari umur berapa Bu? Sekarang Eva tanya artinya apa? Inna sesungguhnya nahnu kami Allah nuhi menghidupkan al-mauta yang mati wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis ma qaddamu yang telah lalu wa atharahum, dan bekas-bekas kalian hidup di sepanjang dunia itu kami rekam. Wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu ahsaynahu fi imamin mubin, dan setiap segala sesuatu telah kami tulis di salah satu kitab yang bernama kitab Lauhil Mahfuz. Masya Allah Bu. Jadi saksi kita satu Allah, dua malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib wa atid. Tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali di sebelah kanan dan kiri kita ada dua orang hamba Allah yang bernama Raqib dan Atid. Dua CCTV kita adalah malaikat. Ketiga apa Ibunda? Satu Allah, dua malaikat, tiga siapa Ibunda? CCTV kita yang ngawasi kita satu Allah, dua malaikat, tiga siapa Ibunda? Anggota badan kita Ibunda. Maka ayat yang tadi kami baca, sesungguhnya pengawas kita itu adalah mata kita sendiri. Ibunda, bukankah Mbak Era pernah membacakan cerita ketika ada seorang yang mati bunuh diri, jantungnya dicangkokkan kepada seorang laki-laki. Orang yang memakai jantung cangkokan ini ketemu dengan mantan istrinya laki-laki yang bunuh diri ini. Entah kenapa laki-laki ini merasa kenal dengan perempuan itu, padahal nggak pernah ketemu. Singkat cerita, laki-laki yang memakai jantung cangkok ini Bu menikah dengan perempuan ini. Kenapa? Ketika ketemu kok kayak udah kenal ya dengan ibu ini. Subhanallah, 2 tahun menikah, laki-laki ini ditemukan dengan nasib yang sama, mati dalam keadaan bunuh diri. Apa hubungannya Mbak Eva? Bu, jantung kita tidak akan bersaksi lain dan tidak akan berkata lain kecuali apa yang pernah kita batin di dalam jantung kita, atau kita mengenalnya dengan hati. Mata kita dicangkokkan kepada orang lain, maka yang make mata kita akan melihat sesuai dengan yang kita lihat dulu Bu. Maka mata kita nggak akan bersaksi kecuali apa yang kita lihat. Jadi saksi kita yang pertama Allah, saksi kita yang kedua malaikat, saksi kita yang ketiga badan kita sendiri, tangan kita. Siapa saksi yang keempat? Bekas kita. Jadi kalau kita duduk di sini, besok karpetnya akan bersaksi. Maka Ibu, sering kami sampaikan di pengajian, pastikan setiap sudut di rumah Ibu ada bekas Ibu berbuat baik. Pastikan setiap kota Ibu melangkah, kota itu kita tinggalkan dengan kebaikan. Maka Ibunda, pernah nggak kita membayangkan pakaian yang hari ini kita pakai kelak menangis? Kenapa? Dia hanya tercantol di lemari, pakaian itu menangis. Kok aku nggak pernah diajak ngaji? Kemudian akan ada yang menjawab, wahai pakaian, sesungguhnya yang mengajak engkau telah tiada. Pakaian kita pun merindukan kita. Bukankah ada batang kurma yang menangis rindu kepada Rasulullah? Itu bukti bahwa benda mati kelak akan menjadi saksi atas perbuatan baik atau perbuatan buruk kita. 1, penjaga kita Allah. 2, penjaga kita malaikat. 3, penjaga kita plus pengawas kita adalah anggota badan. Yang terakhir, bekas dari setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Ciri yang ketiga dari penghuni surga adalah orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, hobinya tadi apa Bu? Istighfar. 2, hafid, menjaga ada Allah di dalam hati kita. Ada malaikat mengelilingi kita. Ada badan kita yang akan disaksikan. Dan ada bekas-bekas yang akan bersaksi. Yang ketiga, orang ini senantiasa merasa takut. Ibu, siapa yang menjamin ngaji kita diterima oleh Allah?
Siapa yang menjamin puasa kita kemarin diterima oleh Allah? Siapa yang menjamin sedekah ibu yang ratusan juta diterima oleh Allah? Betapa banyak pahala yang sudah luntur gara-gara kita punya sifat riya dalam diri kita, ujub. Belum lagi ditambah sombong, belum lagi merasa paling baik, belum lagi merasa paling solih. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, takutlah kepada Allah. Maka di akhir surat Al-Bayyinah bunyinya bagaimana? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Masih ada yang ingat tafsirnya, Bu? Masih ada yang ingat tafsirnya, Bu? Kita sudah ngaji sampai al-lail, Bu. Man khasyiya rabbah. Siapa? Ternyata orang yang mau dikasih hadiah jannah, yang kita ridha dapat jannah, Allah juga ridha dengan kita. Siapa? Kata surat Al-Bayyinah, dzalika liman khasyiya rabbah. Surga itu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha menerima pemberian Allah. Untuk siapa diberikan? Dzalika liman khasyiya rabbah. Pemberian itu akan diberikan untuk orang-orang yang selalu merasa takut kepada Tuhannya. Ibu, saya mau pergi. Selesaikan dulu pembayaran. Amanahkan. Saya tulis di lemari saya, Bu. Ini baju anak, baju sore, baju pagi, kaos dalam, kaos pagi, seragam, Senin warna apa? Semua saya tulis, Ibu. Ini hutang saya. Ini tanggungan saya harus saya selesaikan sebelum. Subhanallah. Maka ibu sekalian, siapa yang menjamin saya pergi dan saya akan kembali? Siapa yang menjamin kita hari ini duduk di sini dan besok Sabtu kita bertemu lagi? Masya Allah. Bukankah Mbak siapa ibunda? Mbak Novi ya? Masya Allah. Muda atau tidak? Cantik atau tidak? Rajin ngaji atau tidak? Jangan pernah kita berpikir orang rajin ngaji itu umurnya dipanjangin sama Allah. Gak ada hubungannya rajin ngaji dengan umurnya dipanjangkan, Ibu. Waktunya mati, mati meskipun kita sergap ngaji. Maka ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang terakhir sebagai penutup kajian kita siang hari ini, wajaa biqalbin munib. Sifat yang keempat adalah munib atau inabah. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mengatakan dengan hati yang munib? Yang dimaksud dengan munib, kata Ibnu Abbas, adalah orang-orang yang kembali bertaubat dari bermaksiat kepada Allah, lalu melakukan ketaatan dan mencintai ketaatan itu. Ada perbedaan dengan yang pertama. Yang pertama senang beristighfar, senang meminta ampun. Tapi orang-orang yang munib setelah berbuat maksiat, dia pindah kepada kebaikan dan cinta pada kebaikan itu. Contoh, dulu kita nggak pernah ngaji, begitu kita hijrah kita ngaji, kita cinta sama kajian itu. Kita dulu nggak pernah baca Quran, begitu baca Quran kita cintai Al-Quran itu. Kita dulu nggak pakai jilbab, begitu kita pakai jilbab, jilbab kita bukan hanya pakaian, tapi kita cintai jilbab itu. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ibu cinta kepada jilbab ibu, ibu tidak akan salah bicara, tidak akan salah pakaian, tidak akan salah berteman, tidak akan salah bergaul. Itu namanya kita cinta. Kalau kita cinta dengan kajian, maka kita akan memohon kepada Allah supaya akhlak kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda, 4 ciri penghuni surga. Yang pertama, hobinya beristighfar. 2, selalu menjaga, yakin kalau ada penjagaan Allah dan ada pengawasan Allah dalam diri kita. Nomor 3, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita akan dikembalikan oleh Allah? Yang terakhir,
kembali dari bermaksiat kepada ketaatan dan mencintai ketaatan itu. Bu, kalau ibu cinta sama pengajian, datangnya ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau pengajian hanya dijadikan aktivitas, datangnya nggak ringan, ibu. Di dalam hati kita jadi apa, bu? Jadi berat, ibu. Masya Allah. Maka anak kita meskipun beratnya 15 kilo, ketika ibu gendong, gimana bu hatinya? Hatinya, bukan badannya. Kalau badannya tetap merasa berat, tapi hatinya gimana? Senang. Kenapa? Cinta. Meskipun suami kita sudah mulai beruban, kulitnya sudah mulai keriput, kita tetap gimana? Cinta. Semoga sebaliknya, meskipun kita mulai beruban, kulit kita mulai keriput, ya bu, subhanallah, suami kita pun tetap cinta karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Mohon maaf tidak membuat slide. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, utamanya untuk bicara dan untuk yang mendengarkan. Mari ibunda sekalian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.